أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفي الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak semua yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang beberapa minggu tertunda, mungkin 2 minggu ya. 2 minggu atau 3 minggu Pak Andre? 2 ya. Ya, karena kesibukan yang 3 ya. Berbarengan dengan acara-acara yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Alhamdulillah hari ini bisa mulai lagi. Tadi malam saya padatkan, tadi malam sampai jam 11 itu. Saya bilang kalau bisa ya pagi di waktu Boston ini nggak usah ada acara lagi. Akhirnya bisa, alhamdulillah bisa. Nah, makanya undangannya terkesan mendadak juga karena tadi malam saya bisa memutuskan itu bisa dipadatkan materinya. Jadi habis itu langsung saya bagi undangan. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar segala musibah ya baik di sini di Amerika ataupun juga di Indonesia dan seluruh negara-negara yang di dunia ini agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah itu ya. Di sini juga badai, berbagai macam badai luar biasa ya. Kebanjiran kemarin malam, kebanjiran dari Rabu kemarin di kebanjiran di New York, Minggu sebelumnya di New Jersey ya, macam-macam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kelembutannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita sesi ke-37 ini masih tentang bergaul dengan orang lain ya. Yang kemarin itu kita bahas tentang bagaimana adab-adab bergaul dengan orang yang kita kenal, sahabat, saudara, dan juga dengan orang yang tidak kita kenal ya. Mulai deh banyak. Sudah dijelaskan. Nah, pada hari ini kita melanjutkan dengan perkataan Al-Imamul Ghazali, wahdar mukhalatata mutafaqihatiz zaman ya. Mutafaqihatiz zaman, mutafaqihah ya. Wahdar mukhalatata mutafaqihatiz zaman. Dan janganlah atau berhati-hati jika bergaul dengan orang-orang mutafaqihah ini orang-orang alim ya, orang-orang berilmu az-zaman pada masa sekarang. Pada masa sekarang itu tentu dalam konteks Imam Al-Ghazali ya. Artinya pada masa Imam Al-Ghazali saja beliau menganjurkan agar berhati-hati ketika kita bergaul dengan para mutafaqih, para orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli ilmu pada zaman itu, apalagi masa sekarang ya, yang fitnahnya lebih besar daripada masa Imam Al-Ghazali ya. La siyama, lebih-lebih berhati-hati kita bergaul kepada al-mushtaghilina bil khilafi wal jidali minhum. Orang-orang yang suka berdebat, suka membahas hal-hal yang khilafiyah, yang ece-ece gitu ya. Itu hati-hati gitu Imam Ghazali, karena perdebatan-perdebatan itu sering ya, bukan terkadang lagi, sering adalah sesuatu yang tidak perlu. Suatu yang tidak perlu. Sekarang itu kan di medsos saja itu ribut masalah perdebatan antara kaum misalnya yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah dengan orang yang membela, itu berdebat luar biasa, hal-hal yang sebetulnya sudah selesai, artinya tidak perlu diperdebatkan lagi.
Dari dulu para ulama sudah mengatakan bahwa itu adalah khilafiyah, sekarang dibahas lagi, muncul lagi. Nah, yang kayak gini-gini tuh jangan dipergauli, jangan diikuti, jangan didekati ulama-ulama yang suka berdebat-debat seperti itu. Dan ini pesan Imam Ghazali kepada para penuntut ilmu ya. Mungkin maksudnya agar tidak ikut terjerumus dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu tersebut. Ya, belum apa-apa lagi baru tahapan nuntut ilmu kita sudah berdebat sana sini gitu kan. Ya, ilmunya enggak cukup, akhirnya yang diperdebatkan juga tidak substantif gitu ya, tidak esensial. Ya. Jadi memang ya itu gejala orang-orang yang baru-baru menuntut ilmu. Ya sama pernah kita cerita ya Pak Andri tentang orang yang baru belajar silat itu kan. Kalau baru belajar silat itu ya semua yang nampak itu mau dijurus gitu kan, mau dipukul, mau dijurus, mau ditendang gitu, latihan ya merasa sudah hebat nih, saya sudah beda dengan yang lalu nggak punya ilmu, sekarang punya gitu. Nah, biasa gitu. Karena itu Imam Ghazali menasihati dengan nasihat yang menurut saya sih keras ya. Nasihat yang keras dan kehati-hatiannya sangat tinggi. Karena orang-orang yang dituju oleh Imam Ghazali ini adalah orang-orang yang memang baru tumbuh gitu loh. Baru tumbuh. Yang kalau salah langkah itu bisa terjebak nanti malah ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan buat proses menuntut ilmu mereka. Ya. Jadi kata beliau hindari aja, ya, hindari orang-orang yang ahli ilmu tapi yang suka berdebat, suka nyalah-nyalahin orang lain gitu. Fa'innahum yatarabbasuna bika lihasadihim. Karena orang-orang itu selalu mengintai untuk membinasakan, untuk menyerang dengan segala macam musibah di dunia ini, musibah di zaman ini. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh pada hakikatnya menjerumuskan kita. Kita terlena dengan perdebatan seakan-akan sudah ini benar loh, ini hebat ini orang ulama ini. Padahal intinya ya terlibat mengulang-ulang hal-hal yang sudah lama, yang kemudian tidak ada faedahnya, tapi mudaratnya lebih besar, berpecah kita sesama umat Islam gitu ya, dengan perdebatan-perdebatan seperti itu. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun, dan orang-orang seperti itu gampang sekali berburuk sangka dengan kita ya. Orang-orang yang ya mungkin kalau bahasa kita tuh orang alim nanggung kali ya. Orang alim nanggung. Jadi mutafaqihatiz zaman yang suka berdebat, suka berburuk sangka gitu. Di majelisnya itu majelis yang suka mencerca ustadz-ustadz lain. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi kenali orang-orang yang seperti ini, salah satu cirinya itu adalah di majelisnya itu selalu mencela ustadz-ustadz yang lain ya. Selalu mencela ustadz-ustadz yang lain. Jadi hati-hati. Gampang berburuk sangka, gampang memvonis gitu ya. Wa yataghamazuna 'alaika bil 'uyun ya. Dan mereka itu sering mengisyaratkan dengan matanya itu untuk merendahkan kita gitu. Ya. Jadi dia memandang orang itu tidak dengan pandangan kemuliaan, tapi memandang dengan ihtikar, menghina gitu. Karena sudah merasa hebat. Orang yang sering berdebat itu biasanya orang yang merasa dirinya benar ya. Orang yang merasa dirinya benar cenderung merasa lebih hebat dari orang lain. Sehingga ketika memandang orang lain itu dengan pandangan yang menghina, pandangan yang melecehkan gitu ya. Wa yuhsuna 'alaika, dan mereka ini orang-orang yang mutafaqqihah az-zaman ini itu selalu menghitung-hitung kesalahanmu. Fi hali isratihim, ketika mereka berkumpul sesama mereka. Mereka membicarakan kita.
bicarakan kita. Jadi, wah ini Ustadz itu begini-begini, dia tidak, macam-macam ya. Kesalahannya dibuka di depan kawan-kawan mereka. Dihitung, diungkap terus. Ya. Hatta yajbahuka fi ghadabihim wa munadharatihim. Bahkan ketika berhadapan dengan kita, dengan engkau, kata Imam Ghazali, itu mereka juga kelihatan sekali kemarahan mereka dalam mengungkap keburukan-keburukan kita, ya, keburukan-keburukan kita. Wala yuqilu laka asratan. Tak ada satu kelemahan pun yang luput dari pandangan dia. Ya. Jadi kalau orang sudah benci, sudah merasa benar sendiri gitu, tak ada satupun orang itu yang sempurna di mata dia. Tak ada satupun orang yang sempurna di pandangan dia. Semua kurang, semua salah. Ya. Wala yaghfiruna laka zallatan. Dan dia tidak memaafkan kesalahanmu. Ya. Kalau memang kita salah, itu mereka tidak akan memaafkan. Makin diungkap, makin diangkat terus kesalahan-kesalahan itu. Ya. Cobalah kita lihat fenomena ya. Ada beberapa ustadz sekarang itu yang mungkin berhadap-hadapan, sering berdebat gitu ya, terlihat bermusuhan. Maka ketika ada satu kesalahan dari ustadz tersebut, karena orang tidak mungkin tidak salah ya, pasti ada kesalahan. Itu kesalahannya tuh dibaca terus itu. Kesalahannya akan diungkap terus, habis-habisan itu. Ya. Nah ini ciri-ciri daripada orang alim yang kayak gini nih, yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu. Kita jangan bergaul dengan orang seperti itu. Ya. Bangga mereka kalau lihat kesalahan lawan debatnya atau lawan mazhabnya itu. Bangga mereka, itu diungkap terus. Wala yasturuna laka auratan, dan mereka tidak ingin menutup kelemahan dirimu, ya. Jadi tidak ada itu cerita tentang menutupi kesalahan orang. Bahkan meninggalnya pun kita lihat biasanya itu, bahkan meninggalnya pun itu tetap disebar keburukannya itu. Lawannya ini udah meninggal, itu tidak ada kasih sayang yang ditunjukkan itu. Misalnya berdoa minta diampunkan dosa-dosanya, tetap oleh mereka tetap diangkat kesalahannya itu. Ya. Dan ini ya, apalagi kalau kita diperdebat, kita lihat di komen-komen gitu ya, di koran itu kan di bawahnya biasanya ada komen tuh, koran-koran online itu, ada komentar-komentar. Itu di bawahnya itu ya Allah, caci maki aja. Ya. Ada yang baru meninggal kemarin kalau nggak salah itu, udah, alhamdulillah ahlul bid'ah udah meninggal katanya kan. Itu ini nggak ada menunjukkan rasa kasih sayang sesama muslim, padahal yang meninggal itu ulama gitu loh, yang meninggal ulama. Jadi apakah orang ini tidak berilmu? Mereka menuntut ilmu, tapi menuntut ilmunya kepada ya mutafaqihatiz zaman yang salah tadi, yang suka berdebat, suka nyalah-nyalahin, sehingga murid-muridnya juga suka nyalahin, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau tidak dimulai oleh gurunya, muridnya itu nggak akan mulai dia. Nggak akan bisa. Tapi kalau udah dimulai, sedikit saja mulai, maka muridnya itu lebih kencang. Jadi kalau gurunya udah mulai menghina, wah Ustadz itu begini, wah itu muridnya nyebarin itu. Makin kencang itu. Gurunya mungkin 1 km per jam, dia udah 1000 km per jam. Itu. Nah, kayak gitu-gitulah hasilnya kalau kita lihat ya di masyarakat kita. Hasil didikan oleh ustadz-ustadz yang suka nyalah-nyalahin itu. Maka murid-muridnya pun atas nama dakwah itu suka bahkan melampaui batas kewajaran. Jadi melampaui batas aturan-aturan berinteraksi sesama muslim gitu. Ini yang sering terjadi, dan balas membalas gitu. Balas membalas. Jadi kadang kita miris ya melihat fenomena kayak gitu. Orang-orang yang sudah
bergelar misalnya udah doktor di bidang agama gitu ya, terjebak pada hal-hal seperti itu. Ya, ini menunjukkan yang tidak baik kepada umat Islam, bahkan kepada umat lain. Umat lain akhirnya ya, wah kok di Islam tuh begitu ya, berdebat kok sampai gitu katanya kan. Ya mungkin di agama mereka juga sama kali ya, tapi ya yang sering di Indonesia karena kita mayoritas, yang nampak ya di kita aja gitu. Jikalau sudah tidak sungkan-sungkan mencaci maki orang dengan nyata-nyata di forum, di majelis gitu, ya lebih baik tinggalkan. Jadi belajarlah kita untuk merasa tidak nyaman dengan hinaan-hinaan yang muncul dalam majelis itu. Karena majelis itu bukan untuk menghina. Majelis itu adalah untuk meraih rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau majelis itu berisi cercaan, hinaan kepada orang yang itu kemudian muncul menjadi ghibah, maka itu sesungguhnya majelis itu sudah diisi oleh syaitan-syaitan itu. Ya. Kamuflasenya oleh syaitan bisa dibisikin ke kita, ini bisa, ini boleh, ini menghina karena memang harus dihina. Dia sudah begini, sudah begitu gitu ya. Kita nggak salah gitu. Wah, itu bisikan syaitan tuh seperti itu. Tapi sesungguhnya penghinaan-penghinaan yang kemudian keluar dari mulut-mulut kita ya, itu sesungguhnya akan membuat hati kita menjadi lebih keras gitu. Menjadi keras. Karena salah satu kekerasan hati itu disebabkan oleh ta'assub. Ta'assub itu adalah fanatisme buta terhadap pendapat atau kelompok sendiri. Itu akan mematikan hati. Kenapa? Karena kita sudah mulai menuhankan pendapat atau kelompok gitu. Sudah mulai di situ. Kasih sayang kita terhadap sesama muslim itu nggak nampak lagi. Nggak nampak. Padahal itu yang sering dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi ya, tentang bagaimana bersikap tarahum, ta'atuf ya, saling menyayangi, saling mengasihi, saling lembut kepada sesama muslim, Jadi sekali lagi, jika misalnya ketemu dengan ustadz, orang alim yang seperti itu, yang kelihatan alim ya, atau mungkin berilmu, tapi ya sikapnya masih di majelis-majelisnya suka menghina ustadz-ustadz lain, itu dihindari aja, tinggalkan gitu ya. Karena kita kadang-kadang belum bisa mengambil mana yang baik dan meninggalkan mana yang buruk. Selektif itu agak, kadang-kadang kalau sudah terpesona dengan ustadz itu, kita tidak bisa selektif lagi. Kayak benar semua aja ucapan dia itu kan. Jadi kalau sekarang ngerasa bahwa ini kayaknya enggak, tinggalkan. Ya. Yuhasibuna 'alan naqiri wal qitmir. Mereka akan menghitung hal-hal yang kecil-kecil, yang halus-halus. Nakir itu kecil, qitmir itu lebih halus lagi. Jadi yang kecil-kecil itu diangkat gitu ya. Misalnya ada orang belajar tentang sholat, bagaimana dan dicekoki dengan istilah ini sholat ala Nabi seperti ini. Dia belajar, kemudian dia lihat orang sholat, itu cenderung untuk memperhatikan bagaimana orang lain sholat. Cobalah kalau kita belajar kayak gitu. Nah, ini kalau nggak direm dengan ilmu akhlak, itu bahaya, Pak. Bahaya. Harus direm dengan ilmu akhlak. Jadi misalnya ngeliatin, setelah yang besar-besar udah oke di diri orang lain itu, maka yang kecil-kecilnya diliatin. Ini kakinya letaknya gimana? Wah, ini kakinya kurang sempurna nih, jarinya nggak kelipat semua. Macam-macam itu, yang kecil-kecil dilihat. Ya. Kemudian kalau misalnya takbiratul ihram, ini gimana? Wah, ini nggak sejajar nih jarinya ini dengan telinga, daun telinga ini dengan semua dilihatin. Ya, dilihatin. Wah, ini nggak sesuai sunnah. Nah, itu jadinya ujungnya. Kalau kita tidak dibentengi dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf seperti ini. Maka yang kecil-kecil itu akan dilihatnya.
Jadi belajar ilmu fikih bukan untuk menyempurnakan diri sendiri, tetapi untuk menghakimi orang lain, ya, orang lain. Karena ustadznya sering begitu. Coba lihat tuh kalau kelompok itu sholat, itu kan kayak gini-gini, nggak bisa itu, salah itu. Wah, akhirnya apa? Muridnya juga suka tuh ngeliatin sholat orang lain. Suka sekali, wah keliru gitu kan. Nah itu bid'ah itu nggak ada zaman Nabi. Selesailah, habis bid'ah itu dalam neraka katanya kan. Ini apa sifat-sifat yang muncul ya dari mereka-mereka yang suka belajar fikih tapi tak mau belajar ilmu tasawuf itu. Ya. Tasawuf itu yang kayak gini-gini nih, yang apa namanya, yang belajar sifat, sikap hati seperti apa gitu. Oke, yuhasibuna ala an-naqiri wal qitmiri wa yahsuduna 'ala al-qalili wal katsir. Dan mereka iri ya terhadap nikmat yang engkau peroleh, kata Imam Ghazali, baik banyak atau sedikit, sedikit atau banyak. Gitu. Ada di satu komunitas ya, satu komunitas. Saking terlalu mengedepankan perbedaan itu sampai pada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikedepankan. Misalnya ada orang meninggal, ikut fardu kifayah aja nggak mau. Karena situ ada bid'ahnya katanya kan. Mereka setelah sholat kemudian berdoa lagi gitu ya. Baca Fatihah, baca kulhu gitu kan. Setelah sholat jenazah. Itu kan nggak boleh, itu bid'ah. Jadi nggak ikut sholat jenazah. Padahal fardu kifayah samping rumah gitu misalnya gitu kan. Karena bukan kelompoknya, akhirnya milih-milih. Nah ini kan satu hal yang sangat-sangat keliru ya. Keliru. Wa yuharriduna 'alaikal ikhwana bin namimati wal balaghati wal buhtani. Dan mereka menghasut ya, mewaswasani persaudaraan kita dengan orang lain itu dengan namimah, dengan fitnah ya, dengan hal-hal yang diada-ada, saling menyampaikan gitu ya, mengadu domba ya, kebohongan itu. Suka dia karena sudah masuk ilmunya setan, tuh udah masuk. Apa ilmu setan? Ilmu setan itu mengedepankan perpecahan. Itu ilmu setan itu. Ya. Jadi setan tuh senang sekali kalau kita berpecah gitu. Makanya kadang-kadang kita harus belajar melihat hati kita ya, melihat hati kita gimana, apakah kita cenderung untuk berpecah belah atau cenderung untuk mengedepankan persatuan gitu ya. Kalau kita merasa wah saya ini selama ini kok cenderung ingin berpecah belah gitu, ini berarti hati kita sudah masuk syaitan gitu ya. Nah, karena setan itu selalu membisikkan untuk kebencian dan permusuhan. Gitu. Lalu itu. Sementara Allah ingin kita bersatu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat kita umatnya bersatu padu. Ya. In radu, kalau mereka senang dengan kita, fadhahiruhum al-malak, maka yang nampak itu, zahirnya itu adalah kepura-puraan. Jadi kayak sifat orang munafik ya. Sifat orang munafik dalam Al-Quran itu kan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kan itu. Orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Sama dengan kalian. Sama, saya beriman juga.
Saya termasuk orang-orang mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka bertemu dengan orang-orang sesama mereka, kelompok mereka, maka mereka akan mengatakan, kami ini enggak kayak gitu, kami ini sama, saya ini sama dengan kamu. Nah, inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami mengatakan tadi itu cuma untuk mengolok-olok gitu kan. Mustahziun. Jadi ya kayak gitu-gitu ininya. Jadi menampak wajah itu bukan wajah yang asli. Selalu berbeda dengan apa yang ada di hati. Wa in sakhitu, dan kalau mereka marah, ya, fabatinuhum al-hanak, ya. Maka yang di dalamnya itu adalah kemarahan yang melebihi dari apa yang bisa ditampakkan. Al-hanak itu. Di hanak itu, apa yang muncul di keluar kemarahan kita yang muncul di luar itu tidak separuhnya dari kemarahan yang ada di hati. Karena nggak bisa ngeluarin semua gitu ya. Ngeluarin semua. Nah, itulah cirinya. Ciri orang-orang yang mutafaqqihah az-zaman tadi. Orang-orang yang alimnya nanggung tadi itu kan, yang tidak dipandu oleh hidayah qalbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diutamakan tadi itu ya perdebatan, perseteruan, jidal, khilafiyah yang suka dibaca itu. Zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Zahiruhum thiyabun wa batinuhum dhi'abun. Ya, zahirnya itu adalah pakaian yang bagus-bagus, perhiasan gitu ya. Wa batinuhum zi'abun, dan di dalamnya itu adalah serigala yang siap memangsa. Ini serigala lapar. Nah, ini bagus juga ungkapannya ini nih. Jadi satu yang dihafal mungkin bagus. Zahiruhum thiyabun wa batinuhum dhi'abun. Hadza ma qata'at bihil musyahadatu min aktsarihim illa man asamahullah. Ini kata Imam Ghazali, apa yang beliau ungkapkan di atas tadi, ma qata'at bihil musyahadah min aktsarihim. Itu sudah dibuktikan ya pada masa sekarang ini, kebanyakan mereka. Imam Ghazali rupanya banyak bergaul kan dengan para ulama ya pada masa itu, dan beliau menyaksikan ini semua, bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Kebanyakannya kayak gitu kata Imam Ghazali. Ya, illa man asamahullah, kecuali orang-orang alim yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sedikit sekali yang lurus, yang bagus. Ini menurut pengamatan Imam Al-Ghazali pada masa itu. Pada masa sekarang kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan lah tidak banyak lagi gitu ya. Atau mungkin level kita, pengamatan kita, observasi kita tidak sehebat levelnya Al-Ghazali kan. Jadi kita tidak tahu banyak, semua hebat aja gitu. Kalau Al-Ghazali kan ya memang kita paham lah. Jadi saya bicara kemarin dengan salah seorang profesor di sini, Profesor Hefner lah. Beliau sudah sangat mendalami tentang perkembangan Islam gitu ya, sejarah Islam, kemudian ilmu-ilmu keislaman. Sekarang kata beliau lagi mendalami fikih gitu kan. Jadi beliau memandang Al-Ghazali itu sama dengan Saint Augustine gitu ya. Saint Augustine itu yang menciptakan Kristen sekarang gitu loh, yang yang katanya jaraknya 400 tahun itu dari Nabi Isa, dan beliau yang menginisiasi peringatan Natal dan seterusnya gitu ya, Saint Augustine. Jadi Al-Ghazali itu pintar sekali kata beliau, setara dengan Saint Augustine itu. Nah, memang ya di tangan Al-Ghazali itu kemudian ilmu-ilmu keislaman itu kan dihidupkan kembali ya. Makanya beliau mengarang kitab itu Ihya
Ulumuddin itu kan. Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Cuman ya Imam Ghazali tidak menyentuh Al-Quran untuk diubah-ubah, enggak. Beliau kan hanya menafsirkan ulang ya, bagaimana memberikan tuntunan kepada umat, bagaimana sebetulnya menjalani cara beragama di masa itu. Ya. Jadi itu yang diinikan oleh Imam Ghazali. Dan sampai sekarang warisannya beliau ini masih terus dibaca ya, masih terus dibaca di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas ya. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua macam itu, ada yang minoritas aswaja, ada yang mayoritas aswaja. Jadi mayoritas aswaja itu yang masih menerima Imam Ghazali, bermazhab Asy'ari, Maturidi pada akidah, itu mayoritas itu. Dari belahan bumi Arab sampai ke Indonesia itu kan mayoritas aswaja yang bermazhab secara akidah itu Asy'ari dan Maturidi. Ya. Tapi yang minoritas itu ya itu tadi yang suka-suka menyalah-nyalahkan gitu kan. Minoritas. Maka kata Imam Ghazali, fasuhbatuhum khusranun, bersahabat dengan orang-orang seperti ini ya, yang seperti yang disebutkan di atas, itu khusranun, satu kerugian. Jadi suhbatuhum ini melazimi mereka, berada bersama-sama mereka, itu khusran ya, rugi. Wa mu'asyaratuhum khidlan ya, dan bergaul dengan mereka itu merupakan kehinaan. Kenapa? Karena bergaul dengan orang-orang yang kayak gitu ya, kita juga merasa terhina dan juga kita inikan diri kita, menyetarakan diri kita sama dengan mereka gitu. Hada hukmu man yudhiru lakas sadaqah. Ini adalah hukum atau kenyataan man yudhiru lakas sadaqah. Orang yang menampilkan persahabatan kepadamu. Ya. Jadi yang kayak gini bisa kita temui dan bisa jadi kawan kita gitu ya. Bisa jadi kawan kita gitu kan. Nah, tapi begini kenyataannya kata Imam Ghazali, seperti yang dia sebutkan itu. Fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Maka betapa lagi orang-orang yang jelas-jelas menampakkan permusuhan kepada kita gitu ya. Jadi yang nampak kayak kawan saja seperti ini ya, apalagi yang jadi musuh. Tapi kadang-kadang yang musuh itu malah udah nyata kita bisa hindari, yang kawan ini yang gawat gitu kan, yang susah ya, susah untuk dipercaya gitu ya, ditinggalkan susah karena terlanjur kawan, dikawanin susah karena sifatnya lebih parah daripada musuh, lebih parah dari musuh ya. Wa kun kama qil, dan jadilah seperti orang yang disebutkan dalam syair berikut ini. Ihdar aduwaka marratan. Ihdar aduwaka marratan. Hindari atau jauhi musuhmu sekali. Wahdar sadiqaka alfa marrah. Tapi hindari atau hati-hati dengan kawanmu 1000 kali. Jadi ini motivasi untuk menanamkan keraguan terhadap kawan ya. Saya pikir juga ya, agak hati-hati juga kita mengambil pelajaran seperti ini gitu ya. Tapi ini Imam Ghazali menyatakan ekstrim pahit berkawan gitu ya. Jadi ekstrim, kepahitan yang ekstrim dalam berkawan. Jadi ini yang dikatakan Imam Ghazali pada kita. Kenapa? Fala rubbama inqalabas sadiqu kana a'rafu bil madarrah. Nah, karena kadang-kadang as-sadiq itu, kawan itu bisa berubah, dia berbalik menjadi musuh. Maka mudaratnya itu jauh lebih berat, lebih besar gitu. Kenapa? Ya kawan karena tahu segala macam seluk-beluk kita, jadi musuh sekarang, wah itu jadi kalau orang perang kan gitu. Asalnya kawan, dia kemudian berkhianat. Nah, ini yang paling, makanya hukum pengkhianat itu hukum bunuh.
Ya, dalam setiap peperangan itu hukum pengkhianat itu hukum bunuh. Jadi tidak diampuni lagi itu. Kadzalika qil, seperti juga dikatakan dalam syair berikut, aduwuka min sadiqika mustafadun. Ya, musuhmu itu kadang lebih bermanfaat daripada temanmu. Musuhmu lebih bermanfaat, lebih berfaedah daripada kawanmu. Fala tastaksiranna minas sihabi. Karena itu jangan suka banyak-banyak punya sahabat. Ya, jangan banyak-banyak punya sahabat. Analoginya kemana? Analoginya menarik ini. Ya, analoginya menarik. Kata syair ini, fa innad da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Ya. Karena penyakit itu ya lebih banyak ditemukan pada makanan dan minuman. Oke. Ya. Penyakit itu lebih banyak ditemukan, engkau lihat kata syair ini, itu di makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu teman apa musuh? Teman kan? Yang sehari-hari nemenin kita, bersahabat kita, mulazamah dengan makanan itu. Minimal 3 kali sehari. Atau ada orang yang 2 kali sehari, terbiasa 2 kali sehari minimal. Itu mulazamah kita dengan makanan itu. Ternyata penyakit itu muncul lebih banyak dari teman. Ya kan? Dari sahabat kita yang setiap hari kita mulazamahi gitu. Nah ini jadi kawan itu diumpamakan, dianalogikan dalam syair ini laksana makanan dan minuman. Makanan dan minuman, kalau salah kita bergaul dengan makanan dan minuman ini, maka penyakit yang muncul. Begitu juga dengan berkawan. Begitu juga dengan berkawan. Tidak usah jauh-jauh, berhutang misalnya, kawan berhutang gitu ya. Kemudian ya kita juga nggak punya misalnya pas-pasan gitu ya. Kemudian karena kawan kita pinjemin. Itu nagihnya tuh susah. Kalau kawan kita yang dipinjemin ini nggak paham-paham gitu loh. Nggak ngerti. Nagihnya tuh susah. Akhirnya apa? Dalam satu capture itu ya di medsos itu saya lihat, hutang itu ternyata alat pemutus silaturahim bagi dua kawan dua orang yang berkawan gitu ya. Jadi silaturahim itu bisa putus hanya gara-gara hutang gitu loh. Hutang tadi yang mestinya jadi alat tolong-menolong, pada akhirnya karena ketidakmengertian, ketidakpahaman, dan keserakahan, itu bisa memutus silaturahim. Nah ini jadi memang agak bertanya-tanya kita dengan kalimat fala tastaksiranna minas sihabi. Jangan memperbanyak persahabatan atau bersahabat dengan orang lain. Ya, jumlah sahabat itu jangan nambah terus gitu maksudnya kan. Ya, maksudnya di sini bukan berarti kita ya harus membatasi ya, tapi berhati-hati terhadap sahabat itu. Ya, karena yang paling menyakitkan juga sebetulnya sahabat. Yang paling menyakitkan karena sahabat ini sudah bisa kita cintai biasanya gitu kan, kita sayangi. Tapi ketika ada masalah, dia lari dari kita, dia mengkhianati, itu sakitnya luar biasa. Kalau kata lagunya Pak Andre itu kan, sakitnya tuh di sini gitu kan. Jadi itu karena sesuatu yang sudah kadung dicintai ketika tiadanya itu akan menyakitkan. Ya, akan menyakitkan. Maka banyak dulu, saya ingat dulu waktu di Melbourne itu, jadi ada dualisme antara kelompok PR, permanent resident, orang Indonesia, dan student gitu ya. Di satu hari saya pernah nanya itu ke tokoh-tokoh PR di Masjid Westall dulu itu, di mana di Melbourne itu. Kenapa Pak? Kok nggak begitu akrab sih dengan student itu? Apa kami sakit hati sering Pak Rehani katanya kan? Kok sakit hati Pak? Iya,
Karena begitu kami sudah akrab, sudah sayang dengan mereka, mereka banyak ngasih manfaat ke kita, tiba-tiba pulang. Jadi setiap kali itu pulang aja, pulang mereka. Itu sakitnya luar biasa katanya. Jadi makanya sekarang nggak terlalu inilah kami katanya kan. Jadi itu bersahabat ya. Bersahabat itu pada akhirnya cenderung menyakitkan. Karena manusiawi sebetulnya, walaupun sebetulnya harus disikapi dengan hal-hal yang dibimbing oleh agama sehingga persahabatan itu bisa langgeng ya. Bisa langgeng. Berpisah itu enggak masalah berpisah, tapi doa, saling mendoakan tetap jalan ya, saling mengenang kebaikan masing-masing gitu. Jadi satu hal yang terlarang dalam bersahabat itu adalah mengenang keburukan kawan. Karena kalau kita mencari yang baik semuanya, nggak akan punya kawan kita di dunia ini. Nggak akan punya kawan. Selalu saja. Dan kalau orang yang suka melihat melihat yang negatifnya, itu nggak pernah selesai dia dengan kawannya itu. Selalu ada aja ketidaknyamanan itu. Nah itu yang disebut dengan ghil itu. Rasa nggak pengganjalan di hati itu. Karena kita selalu membaca yang negatif gitu ya. Kalau filsafat orang sekarang itu kan gelas itu bisa dibaca dengan dilihat secara half full, setengah penuh atau setengah kosong. Jadi ada gelas isi airnya itu setengah. Nah, kita mau melihatnya dari perspektif mana? Setengah penuh atau setengah kosong? Kalau kita melihat setengah kosong ya negatif terus. Nah, kita melihat setengah penuh. Jadi seperti itulah dalam menyikapi segala macam hal-hal yang negatif gitu ya. Sama ketika orang bicara tentang Indonesia sekarang, apalagi yang dari luar negeri gitu ya, selalu buruk saja, nggak pernah ada bagusnya. Tapi yang prestasi yang misalnya kayak gini nih, kasus di Indonesia COVID-nya udah mulai menurun, PPKM di beberapa tempat udah mulai turun ke 3, 2 gitu kan. Kan itu prestasi, satu hal yang bagus. Di Amerika tuh meningkat terus sampai sekarang, nggak pernah turun-turun. Ya, lah yang lucu tuh orang luar kadang melihat Indonesia tuh jelek terus gitu loh. Ya, yang diangkat ya misalnya kasus-kasus kecil diangkat jadi besar, seakan-akan itu cermin Indonesia gitu. Karya-karya besar, prestasi-prestasi besar nggak dilihat. Nah ini psikologi sebetulnya ya, psikologi cara memandang masalah gitu, dan tidak pernah bersyukur melihat sesuatu kenikmatan itu. Jadi seakan-akan ya itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi. Sama dengan berkawan juga begitu. Ada kawan yang berbuat baik sedikit kepada kita gitu. Karena kita biasanya melihat hal negatif saja, maka yang sedikit itu tak dihargai, terima kasih pun tidak gitu kan. Cuman segini ngasihnya gitu. Kan itu. Biasakanlah untuk melihat hal positif gitu ya. Hal positif. Nanti ada syair berikutnya itu yang mengajarkan itu. Kun kama qal Hilal ibnul Ala'i ar-Raqi. Menjadilah orang seperti yang dikatakan oleh Hilal bin Al-Ala ar-Raqi. Ya. Dia bilang apa? Lamma afautu walam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Ketika saya menjadi orang pemaaf, ya, ketika saya menjadi orang pemaaf dan tidak membenci orang lain, maka saya mengistirahatkan diriku katanya. Aku mengistirahatkan diriku min hammil adawat, dari keinginan bermusuhan dengan orang lain. Jadi istirahat jiwa kita itu. Jiwa kita itu istirahat dari hal-hal negatif ketika kita mau tasamuh dengan hal-hal itu. Nggak risau kita. Kalau kita ngelihat yang negatif saja, berkawan ngelihat negatif saja, ya akhirnya jadi musuh semua. Nggak ada yang baik gitu. Yang dibaca yang negatif aja. Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi. Saya
memberi salam musuhku ketika melihatnya, liadfa asyarra anni bittahiyat, agar aku bisa menolak keburukan darinya ya dengan penghormatan itu. Jadi musuh pun dihormati sama dia. Musuh dihormati, dihargai sehingga dia terhindar dari keburukan musuh itu. Ada orang jahat dihargai, bukan malah dilecehkan. Kalau dilecehkan dia lebih jahat lagi. Nah, itu. Wa udhirul bisra lil insani ubghiduhu. Dan aku tampakkan kegembiraan kepada orang yang aku benci. Ya, yang aku benci. Ka'annahu qad mala qalbi masarrat. Jadi seakan-akan hatiku sudah dipenuhi oleh kegembiraan. Jadi bisa menyembunyikan kebencian itu, seakan-akan kita gembira dengan orang itu. Ya. Tidak perlu ditampakkan dengan muka masam. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu. Dan aku mungkin tidak selamat ya dari orang yang tidak aku kenal. Fakaifa aslamu min ahlil mawaddat. Dan bagaimana aku bisa selamat dari orang-orang yang cintai. Ya. Dia yang cintai udah tahu segala macam tetek bengeknya gitu ya. Nah, itu kita biasanya orang tidak selamat dari orang yang dicintai itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Karena dalam harta dan anak itu ada fitnah. Ada fitnah. Fitnah itu yang membuat kita tidak selamat. Ya. Apakah amwal dan aulad itu tidak kita cintai? Cintai betul itu. Sayangi betul. Berimpak saja kadang mikir-mikir karena sudah menghitung-hitung harta kan. Anak gimana gitu. Bahkan kadang-kadang rela orang menggadaikan agama gara-gara anaknya gitu. Ini. Jadi sering orang tidak selamat karena hal-hal yang dia cintai itu. Wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah dalam Quran sambungannya, wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah menyediakan pahala yang besar bagi kita yang mampu mengatasi atau berinteraksi dengan fitnah tadi, dengan fitnah amwal, harta, dan aulad, anak-anak itu. Kalau kita berhasil. Ya. An-nasudaun. Wah, ini seram Pak Andri ini. An-nasudaun. Manusia itu penyakit. Manusia itu penyakit. Dawa'un nasi tarkuhum. Dan obat dari penyakit dari manusia ini, ya, itu tarkuhum. Meninggalkan, menghindarinya. Jangan bergaul. Kalau tahu kita manusia itu adalah penyakit, jangan bergaul gitu ya. Tarkuhum. Wa fil jafai lahum qat'ul ukhuwat, ya. Tapi juga ingat ketika kita mengisolasi diri kita, menghindar dari mereka, itu juga akan memutus tali silaturahim, persaudaraan. Maka apa caranya? Fasalimin nas taslam min ghawailihim. Maka berilah, bukan artinya gimana, fasalimin nas, maka hindarilah berbuat mengganggu orang lain, maksudnya hindari mengganggu orang lain, artinya selamatkan orang lain dari gangguan kita, ya. Hindari mengganggu orang lain. Taslam min ghawailihim, niscaya engkau akan selamat dari gangguan mereka. Jadi dia resiprokal sebetulnya, hubungan kita dengan orang lain itu resiprokal. Kalau kita mampu menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain, kita nggak akan diganggu orang. Ya, diganggu orang. Nah, jadi maksud dia ini, walaupun manusia itu penyakit dan obatnya itu sebetulnya jelas menghindari mereka, kita terhindar dari penyakit itu, kan, tetapi itu juga merusak ukhuwah yang juga tidak boleh kan.
Maka cara satu-satunya katanya ya kalau bergaul dengan mereka jangan mengganggu mereka. Niscaya kita tidak akan diganggu. Ya. Wa kun harisan ala kasbil muruwat, dan carilah selalu marwah kita, ya, marwah kita dalam bergaul itu, jaga marwah kita. Jadi, jangan sampai kita menghinakan diri kita. Fakhaliqin nasa wasbir ma baqita lahum. Maka bergaullah dengan orang lain, ya, wasbir ma baqita lahum, dan bersabar dengan apa yang mereka punya. Jadi orang itu kan ada punya kebaikan, punya keburukan. Terhadap kebaikannya kita syukuri, terhadap keburukannya itu kita bersabar. Ya, bersabar. Asamma abkama a'ma zataqiyat. Ya, dalam keadaan kamu menulikan dirimu terhadap apa-apa yang tidak baik itu, abkama bisu wa a'ma buta, ya, zabaqiyat. Ya, ada taqiyat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini nasihat dari syair ini, ya, bagaimana kita berkawan. Jadi tidak juga harus menghindari orang lain karena wah penyakit itu ada pada manusia gitu kita menghindari, itu enggak juga. Tapi bagaimana cara kita bergaul. Nah, ilmu yang wasalimin nas taslam min ghawailihim ini yang patut kita pelajari. Bagaimana cara metode kita bergaul dengan orang lain, dan itu yang dibaca beberapa minggu terakhir ini dari perkataan Imam Al-Ghazali, ya. Kata Imam Ghazali. Jadi cara-caranya sudah ada, tinggal bagaimana kita menerapkan itu. Sedikit lagi. Atau sampai situ aja. Sampai situ aja kali ya. Udah setengah jam lebih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita dan memberikan rahmat, hidayah, maghfirah kepada kita semua, dan menunjuki kita jalan kepada jalan yang membawa kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan